Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Wahyudin berusia 28 tahun, merupakan warga desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Wahyudin telah menikah dengan istrinya yang identitasnya tidak disebutkan. Dan dari pernikahan itu, Wahyudin memiliki 3 orang anak. Di awal pernikahan tampak rumah tangga Wahyudin baik-baik aja. Meskipun dirinya sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh harian lepas, namun ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan sang istri. Tetapi lama-kelamaan setelah memiliki anak bahkan sampai punya 3 orang anak, tentu kebutuhan hidup keluarga mereka makin besar. Gaji Wahyudin lama-kelamaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya ketiga anak mereka, kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk makan sehari-hari. Alhasil tekanan ekonomi pun menjadi beban bagi Wahyudin dan istrinya. Mereka mulai berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan uang tambahan, sampai akhirnya istri Wahyudin pun memutuskan untuk membantu sang suami dalam mencari nafkah. Dia tidak bisa berdiam diri melihat sang suami banting tulang mencari uang, yang bahkan gaji Wahyudin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Istri Wahyudin pun mulai mencari pekerjaan di sekitar daerah tempat tinggal mereka. Tetapi ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan, yang membuat ia pun memutuskan untuk bekerja di luar negeri menjadi seorang TKW. Istri Wahyudin pun mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu mengikuti pelatihan, sampai akhirnya ia berangkat ke luar negeri sebagai seorang TKW untuk mencari nafkah, membantu sang suami. Meskipun berat meninggalkan suami bersama ketiga anak mereka, namun mau tidak mau hal itu harus ia lakukan. Kemudian singkat cerita, setelah ditinggal sang istri menjadi TKW, awalnya Wahyudin tampak baik-baik aja. Dia bekerja sambil mengurus ketiga buah hatinya yang dibantu oleh keluarganya. Tetapi lama-kelamaan karena nafsunya yang sudah lama tidak tersalurkan setelah berpisah negara dengan sang istri, Wahyudin pun memiliki keinginan melakukan hubungan tersebut. Dia pun mulai aktif bermain media sosial, hingga akhirnya pada tahun 2019, Wahyudin berkenalan dengan seseorang. Tetapi seseorang yang kenalan dengan Wahyudin melalui media sosial tersebut merupakan seorang pria belok bernama Asma berusia 43 tahun, yang tercatat sebagai warga desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang. Namun Asma tinggal di rumahnya yang terletak di desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang. Dikatakan bahwa Asma ini tinggal sendirian di rumahnya. Menurut keterangan warga, katanya Asma ini tidak memiliki keluarga, namun ada beberapa saudaranya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Dan di rumahnya tersebut Asma membuka usaha warung. Nah, pada perkenalan mereka di media sosial, awalnya Asma dan Wahyudin hanya chat-chatan biasa aja, hingga akhirnya percakapan mereka mulai intens dan merujuk pada percakapan yang tidak seharusnya sebagai sesama lelaki. Asma yang memang dikenal sebagai pria belok penyuka sejenis, di tengah percakapan kemudian bertanya pada Wahyudin, apakah dijual? Dalam artian apakah bisa melakukan hubungan sejenis? Dan Wahyudin pun menjawab, bisa, tapi dengan bayaran Rp200.000. Entah apa yang ada di pikiran Wahyudin yang adalah seorang pria tulen, Wahyudin tiba-tiba malah menjadi belok. Ia yang butuh uang tetapi juga ingin menyalurkan nafsunya, menjadi tertarik kepada Asma yang usianya 15 tahun lebih tua darinya. Tetapi saat itu Asma menawar tarif yang diberikan oleh Wahyudin. Hingga akhirnya kesepakatan mereka di harga Rp170.000 sekali melakukan hubungan. Setelah deal, keduanya pun bertemu di rumah Asma dan melakukan hubungan tersebut. Tetapi tidak hanya sebatas membayar dan melayani, namun keduanya mulai menjalani hubungan asmara. Bahkan hubungan keduanya terjalin dari tahun 2019 hingga awal tahun 2024 yang berakhir dengan sebuah tragedi tragis. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media berita seperti artikel maupun berita TV nasional. So guys, selama menjalin hubungan asmara, Asma dan Wahyudin telah melakukan hubungan badan sebanyak 8 kali dengan imbalan atau bayaran ada yang Rp200.000,
Ada yang Rp170.000 dan Rp150.000. Wahyudin yang melayani dan Asma yang membayar. Kemudian pada Januari 2024, Wahyudin meminjam uang kepada Asma sebesar Rp150.000 dengan jaminan KTP-nya karena Wahyudin saat itu ada kebutuhan uang yang mendesak. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa Wahyudin gak melayani Asma aja saat itu, toh juga akan dibayar gitu kan. Nah, karena ada kebutuhan mendesak, jadi mungkin saat itu Wahyudin gak punya waktu untuk melayani Asma, dan mungkin Asma juga gak mau kasih uang secara cuma-cuma tanpa pelayanan, sehingga KTP Wahyudin pun menjadi jaminan atas uang yang ia pinjam kepada Asma sebesar Rp150.000. 1 bulan berlalu, kemudian pada 14 Februari 2024, Wahyudin dipanggil ke kantor desa untuk mengambil bansos. Tetapi syarat pengambilan bansos harus menunjukkan KTP. Ia pun teringat bahwa KTP-nya ada pada Asma yang dijadikannya jaminan pinjaman uang. Hari itu ia pun langsung menghubungi Asma untuk meminjam KTP tersebut guna mengambil bansos di kantor desa. Namun Asma meminta Wahyudin untuk melakukan hubungan badan jika ingin KTP-nya kembali. Karena benar-benar butuh KTP untuk mengambil bansos, terpaksa Wahyudin pun mengiyakan ajakan Asma itu. Hari itu Asma pun menjemput Wahyudin menggunakan sepeda motor, lalu keduanya berboncengan menuju ke rumah Asma. Tetapi di tengah perjalanan keduanya mampir membeli 1 botol minuman keras pada pukul 10:15 malam waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah Asma, keduanya pun melakukan hubungan sebanyak 1 kali. Setelah berhubungan, Wahyudin pun menagih janji Asma untuk memberikan KTP-nya. Tetapi pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, jadi sudah di tanggal 15 Februari 2024, Asma malah meminta Wahyudin untuk melakukan hubungan badan sekali lagi karena dirinya belum merasa puas. Wahyudin yang sudah merasa lemas menolak ajakan Asma itu karena memang juga sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa Asma akan memberikan KTP milik Wahyudin setelah melakukan hubungan badan sekali aja. Namun Asma terus memaksa Wahyudin untuk melakukan hubungan badan lagi. Bukan cuma itu, Asma juga menghina Wahyudin dengan mengatainya lemah dalam berhubungan badan dan lemah fisiknya. Merasa tersinggung dengan ucapan Asma itu, Wahyudin yang memang sedari tadi telah merasa kesal karena KTP miliknya tak kunjung dikembalikan, padahal mereka telah berhubungan badan 1 kali, akhirnya naik pitam dan langsung mencekik leher Asma. Tak hanya itu, Wahyudin juga mendorong Asma ke arah belakang hingga kepala bagian belakangnya membentur pintu kayu. Lalu Wahyudin kembali mencekik leher Asma kemudian menginjak-injaknya sehingga Asma tak berdaya kehilangan nyawa. Setelah korban tewas, Wahyudin pun segera melarikan diri dari TKP dengan mengambil KTP miliknya dan juga handphone, dompet, serta sepeda motor milik korban. Tak lupa ia mengunci pintu rumah korban dari luar dan di perjalanan Wahyudin membuang kunci rumah korban di area persawahan. Ia kemudian menjual sepeda motor korban ke seorang penada. Nah, kasus ini terungkap setelah seorang saudara Asma merasa aneh karena sudah pukul 7 malam warung milik Asma tidak buka. Padahal biasanya Asma selalu membuka warungnya dari pagi hingga malam. Saudaranya pun mencoba mengetuk pintu sambil memanggil Asma tetapi tidak ada jawaban. Merasa curiga, akhirnya saudaranya itu terpaksa mendobrak pintu rumah Asma untuk mengecek. Dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, betapa terkejutnya ia ketika menemukan Asma terbaring di atas kasur telah meninggal dunia dengan kondisi adanya tanda-tanda kekerasan. Sontak saudara Asma pun segera berlari keluar rumah meminta pertolongan warga. Warga pun mulai berdatangan ke rumah Asma dan kasus ini dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Karawang bersama Polsek Cilamaya segera datang ke lokasi guna melakukan penyelidikan. Awalnya saat mengecek TKP, polisi menduga ini adalah sebuah perampokan karena adanya barang korban yang hilang di TKP yaitu handphone, dompet, dan sepeda motor. Tetapi jika memang ini perampokan acak yang berujung penghilangan nyawa, mengapa pintu ataupun jendela di rumah korban tidak ada tanda-tanda masuk paksa atau pembobolan gitu loh. Penyelidikan kasus ini cukup melalui beberapa proses seperti mencari keterangan saksi serta mengecek CCTV.
Polisi juga meminta keterangan para tetangga korban yang akhirnya membuat polisi mengetahui fakta jika komunitas gay sangat mengenal korban karena sering membayar kaum belok yang bisa memberikannya kepuasan. Katanya di rumah korban hampir setiap hari menerima tamu laki-laki dari kaum belok untuk memenuhi nafsunya. Bahkan nama korban cukup dikenal oleh kaum belok karena sering memberi uang jika sudah dilayani dan memberikan kepuasan kepada korban. Dari sejumlah saksi yang diperiksa polisi, semuanya mengatakan demikian. Dan akhirnya setelah melakukan penyelidikan mendalam termasuk memeriksa saksi serta melacak sepeda motor dan handphone milik korban yang hilang, polisi menemukan ada titik terang yang mengungkap kejadian ini dilakukan oleh pasangan kekasih korban yang tak lain yakni Wahyudin. Satreskrim Polres Karawang pun segera melakukan pengejaran terhadap Wahyudin hingga akhirnya pria tersebut berhasil ditangkap di kediamannya di Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon pada tanggal 20 Februari 2024. Sepeda motor milik korban ditemukan pada penada curian, sementara handphone milik korban ditemukan ada pada Wahyudin. Pelaku kemudian digiring ke Polres Karawang guna penyelidikan lebih lanjut. Dan kepada penyidik, Wahyudin mengaku menghabisi korban karena tersinggung dikatai lemah dalam berhubungan dan kesal karena korban tidak mengembalikan KTP-nya padahal sudah dilayani 1 kali. Malahan korban memaksa melakukan hubungan sekali lagi. Padahal dia sangat membutuhkan KTP untuk menerima bansos di kantor desa. Dan saat permintaannya tidak ditanggapi, korban katanya marah dan melontarkan kata-kata yang merendahkan yang kemudian memicu pertengkaran fisik hingga penghilangan nyawa. Kapolres Karawang mengatakan bahwa korban dan pelaku ini memiliki hubungan spesial atau berpacaran sejak tahun 2019, namun sifatnya transaksional. Korban membayar pelaku untuk hubungan badan dengan tarif Rp150.000 hingga Rp200.000 sekali hubungan badan. Dari hasil penangkapan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 setel pakaian yang digunakan saat penghilangan nyawa, 1 botol minuman alkohol jenis anggur merah, 1 gelas kaca, 1 dompet warna hitam, 1 tas gendong warna hitam bertuliskan Sanematur, 1 kain lap warna putih, 1 sepeda motor milik korban, dan 1 HP milik korban. Dan setelah diperiksa dari handphone korban, polisi menemukan fakta yang memperkuat keterangan sejumlah saksi jika korban ada komunikasi dengan lelaki yang mengarahkan kepada hubungan sejenis. Jadi korban sudah dikenal oleh mereka karena sering melakukan hubungan sejenis dengan banyak laki-laki. Hingga akhirnya petualangan korban melakukan hubungan sejenis berakhir setelah salah satu pria yakni Wahyudin yang kemudian menjadi pacarnya dan menghabisi nyawanya. So, akibat dari tindakannya pun pelaku dijerat dengan pasal 338 atau 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.